Emang ada berita apa? Ada berita apa? Kok kayaknya ada yang panas? Ada berita apa sih? Kok sindir menyindir? Ada berita apa? Kok ada yang sindir menyindir? Bukan capres. Celebration. Capres bun, enggak. Bukan capres. Sindir menyindir gitu loh, bikin status. Lagi heboh Pak Prabowo emosi bun pas debat. Itu mah udah tahu itu ada. Kalau capres mah jangan ditanya. Ya, saling senggol menyenggol. Saling menjatuhkan. Saling merasa paling benar. Saling cari muka dan rakyat itu udah biasa. Bunda ada kasus Nagita. Nah itu dia. Itu yang Bunda maksud. Kenapa dengan Nagita? Sarasehan bun. Iya itu kenapa? Sama Maya Santi. Kenapa? Aduh. Udah tua-tua, udah deh. Duduk manis. Jangan saling sindir menyindir. Udah tua-tua. Lah masih bajunya bun kebalik. Emang sengaja dibalik. Emang sengaja dibalik. Jadi kalau Bunda tidur ini nggak di belakang, sakit. Kena pengkuk. Emang sengaja. Udah nggak usah bahas baju entah kemana-mana. Nggak jadi nanti pembahasan. Udah Bunda tutup live-nya aja deh. Emang kenapa? Kenapa Maya Santi sama itu Sarasehan? Bunda gila. Diamlah kok. Nia dengar nggak Nia? Haha siap Sultan. Ngambek. Tutup aja wajahnya bun. Amar ketangkap lagi bun. Siapa Amar? Siapa Emar? Hah? Siapa Emar? Ketangkap lagi. Siapa itu? Nagita teriak-teriak. Nagita teriak-teriak di Singapura dibilang nggak punya etika gara-gara Sultan. Gara-gara apa? Gara-gara Sultan. Bunda sih udah baca statusnya Sarasehan. Udah baca statusnya Sarasehan. Sebenarnya sih tujuannya sih menasehatin. Nggak ada penghinaan, cuman menasehatin gitu. Emang Sarasehan tinggalnya di mana? Ngomong takut salah. Coba tanya Bunda aja deh, pendapat Bunda bagaimana gitu coba.
Pendapat Bunda bagaimana antara Maya Asanti sama Serasehan? Coba tanya Bunda dong. Apa pendapat Bunda gitu? Alah nggak usah lah. Nanti katanya Bunda pingin Bunda itu jaketnya kebalik. Iya sayang, emang sengaja dibalik. Soalnya Bunda kan tiduran liburan terus. Iya enak kali liburan lu. Besok baru kerja. Pendapat Bunda. Terus gimana pendapat Bunda? Di sini Bunda, kalau di sini aku nggak kenal Serasehan, aku nggak kenal Maya Asanti. Dua sosok ini aku nggak kenal. Cuman tahu aja. Tapi Serasehan aku pernah ketemu. Taman Anggrek zaman dulu tahun berapa Bunda? Tahun 2001 apa 2002? 2001 apa 2000? Tahun 99 apa tahun 2? Pokoknya tahun 99 apa tahun ya sekitar tahun 99 Bunda pernah ketemu Serasehan. Di mana Bunda? Di Mall Taman Anggrek. Waktu itu Bunda tinggal di Kelapa Gading. Jadi Bunda main ke sana, main ke Mall Taman Anggrek. Dia lagi MC sama siapa sih mantannya Paramita Rosadi? Gunawan ya? Siapa sih namanya? Yang mantan Paramita Rosadi siapa namanya? Yang ganteng itu loh, siapa namanya? Aduh, yang tinggal di Singapura. Yang punya anak 2, kembar. Cewek sama cowok ganteng-ganteng, cantik sama ganteng, siapa sih? Gunawan. Maya Santi siapa, Bun? Maya Santi kan mantannya Ramadhani. Maya Dani, siapa? Maya Santi mantan istrinya si Ramadhani, siapa? Ramadhani, siapa? Siapa sih mantannya siapa? Ahmad Dhani. Iya, Ahmad Dhani Bun. Iya Ahmad. Gunawan Bunda. Iya Gunawan. Bajunya terbalik itu Bun. Iya udah biar aja terbalik. Emang disengaja dibalik. Yaudah gue balik nih biar nggak cerewet. Gundul menawar. Perasaan Serasehan sama perasaan iya capek ya cerewet. Cepetan dong Bunda, gimana menurut Bunda? Ya Allah penasaran nih ya. Ping keluar dari kalimat Bunda. Ya sebenarnya sih sebenarnya kalau menurut Bunda Bunda netral ya, jadi nggak ada Gigi juga pernah baik sama Bunda ya kan. Gigi juga orangnya baik, ramah gitu. Kadang-kadang kita butuh kontrol diri gitu, butuh ngontrol diri gitu. Mungkin saat itu Gigi lagi gembira, lagi senang gitu. Jadi lepas kontrol. Teriak-teriak dia. Gitu. Ya kalau dari kalimatnya Serasehan. Kalau dari kalimatnya Serasehan. Itu seperti kayak apa ya,
kayak menegur gitu. Tidak perlu pakai kalimat sultan, tidak perlu pakai kalimat sultan gitu, karena kita nggak usah memandang dari apa ya, dari kehidupan mereka gitu, tapi kita memberikan nasihat menurut yang dia lakukan aja gitu. Karena kalau udah jatuhnya misalnya mau sultan, mau orang miskin, mau orang kaya, itu jatuhnya jadi kayak kayak dibilang sebenarnya kalau kita mau menasihatin nggak usah pakai kalimat sultan, bilang aja misalnya gini, harusnya kita punya adab di negeri orang gitu, apalagi kan Singapura tuh bukan negara kita gitu. Nah, sosok Gigi itu kan orang yang terkenal di Indonesia gitu. Image-nya seperti apa ketika kalau nanti orang Singapura melihat dari perilakunya gitu. Itu aja kalimatnya. Jadi nggak usah pakai sebenarnya nggak perlu pakai sultan. Tidak perlu membandingkan lagi antara sultan Indonesia sama sultan Singapura gitu. Itu aja sih kalau menurut Bunda. Jadi jatuhnya kalau Bunda baca kalimatnya jadi kayak ada rasa kayak kecemburuan sosial gitu, kayak jatuhnya kayak bukan berarti dia sultan lalu dia bebas bertingkah gitu. Tapi sebenarnya sultannya nggak perlu disebut, langsung aja tembak gitu. Misalnya harusnya orang Indonesia itu punya adab di negeri orang gitu, apalagi itu mall, jangan teriak-teriak gitu. Misalnya siapa tahu di sana orang yang lagi di mall terganggu, itu kan juga apa namanya, kalau misalnya orang Singapura kenal si Gigi kan image-nya jadi jelek, nama Gigi gitu, apalagi dia kan selebriti, pastinya orang akan melihat gitu aja. Nah kalau Maya Asanti, kalimat dia juga menurut Bunda sih salah juga gitu. Kita jangan berbicara tentang oh setiap orang kan punya dosa, punya kesilapan gitu. Itu nggak ada kalimat kesana sebenarnya. Harusnya dia kalau dia mau sudahlah, urus aja pribadi kita masing-masing gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Bunda sih Maya Asanti itu dia nggak perlu komentar. Jadi kayak komentarnya juga menurut Bunda kayaknya gimana ya? Kalau misalnya orang salah gitu, tidak ada yang menegur, nanti akan kebiasaan. Jatuhnya di situ. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita salah nih, ada yang misalnya Bunda salah nih, Bunda jangan begitu, nanti nggak enak gitu. Itu teguran. Nah, nggak ada hubungannya dengan dosa. Setiap kita punya kesilapan tuh nggak ada gitu loh. Rasul aja, setara Nabi Muhammad, ketika dia tidak mengucap insya Allah, malaikat menegur agar Nabi Muhammad berhati-hati ketika dia berkata harus mengucapkan insya Allah gitu. Jadi nggak, itu kalimat sebenarnya di satu sisi Sarasehan sebenarnya benar gitu. Sebenarnya dia benar, tapi penyampaiannya kayak kurang dewasa gitu. Kalau menurut Bunda, ini menurut Bunda ya, kurang dewasa. Kalau Maya Asanti sebenarnya nggak perlu lagi berkomentar gitu.
cukup cukup apa ya, karena nggak ada urusan setiap kita punya kesilapan, setiap kita punya dosa, kita juga kayak kita punya kesalahan, itu nggak kesana jatuhnya. Karena setiap orang yang di mata kita kayaknya kurang pas ya kita tegur. Jadi kayak mungkin selama ini kan Gigi kan memang orangnya kan dia orang yang suka kesana kemari, masih muda ya kan, ceria-ceria. Mungkin ada hal-hal yang memang kurang enak nih di mata publik gitu, image-nya kayaknya gimana ya. Wajar kalau misalnya Sarah Sechan memberikan nasihat gitu, terus itu wajar gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya dengan setiap kita punya dosa, setiap kita punya kesalahan ya. Setiap orang punya kesalahan harus kita tegur supaya nggak berulang lagi gitu. Itu kalau menurut Bunda ya. Ya karena kan nanti kalau misalnya Gigi ngelakuin lagi kan jatuhnya jadinya dia lupa apa. Ih, kok ada helikopter lewat sini ya? Mau kemana dia? Ih, kenapa burung-burung pada berterbangan? Kok banyak kali burung-burung tuh? Ada burung elang. Itu menurut Bunda. Jadi jatuhnya kalau Bunda lihat dari kalimatnya, jadi jatuhnya kayak orang pingin viral, pingin terkenal. Capek ah. Mendingan tanya jawab, baca komentar. Bunda pasti ditanya netizen awas mak diculik helikopter. Udah Bun, ganti topik yuk. Ya udah yuk. Iya, saya juga tinggal di Australia. Jarang kita lihat teriak-teriak. Pasti ada lah orang kayak Gigi tuh, nggak pasti ada. Ada gempa di mana? Di mana gempa? Bosan Bun, Gigi terus. Ya udah kita bahas yang lain aja udah. Udah Bunda ngerokok dulu ya, nanti nggak ngerokok aku ah. Masalah capres. Bunda udah lihat capresnya. Kalau Bunda bilang sih Anies seperti biasa, memang dia pintar berkata-kata. Kalau Prabowo dia kayak dia nggak bisa berkata, dia nggak pandai berkata-kata dia nggak pandai. Kalau Anies kan memang dia pintar ngomong, memang dia pintar ngomong, pintar. Jadi kalau ya orang pintar memang harus bisa bicara positif lah, nggak negatif lah. Dingin ah, nggak sanggup aku. Masuk kawan, masuk. Hari ini Bunda libur, iya enaknya tidur lagi. Aduh, masa apa Bunda? Nanti kalau misalnya, malah nggak usah ngomong-ngomong lah, capek aku. Apa itu? Loh, kacamata Bunda mana? Kacamata, susah ku melihat tampak dirimu. Selalu ku pakai kacamata. Oh kacamata. Aduh enaknya tidur lah. Kemarin Bunda jalan-jalan, sekarang Bunda tidur lagi. Hari ini kayaknya Bunda di rumah aja udah. 3 hari Bunda jalan-jalan ke sana kemari.
Hari ini tidur. Aduh. Yang selalu ku perhatikan diriku. Semua pinter ngomong, tapi praktiknya belum tentu. Teori ya. Anies memang pinter ngomong sih. Ya memang dia pinter, memang dia kebetulan pinter. Jadi ya pinter. Kalau Prabowo dia nggak ini dia. Tapi ada yang ngeki dia langsung bisa ini. Prabowo tuh udah tahu permainan politik. Jadi dia udah nggak ini dia. Nggak kaget kalau pas debat capres Anies ngomong apa gitu, dia udah paham. Sungai Gangga ini apa ya? Sungai Gangga ini ya. Bentar ya. Capek kali tidur mulu. Bagi duit dong bunda, mau beli pampers. Susah kali hidup kau rupanya. Sampai minta duit. Minta beli pampers, suami kau nggak kerja rupanya. Hah? Percuma dong punya suami. Minta dong sama suami kau. Dingin. Tengok Hongkong tuh. Hongkong ini kenapa ya? Banyak juga orang susah dapat rumah ya. Hongkong itu harga rumah mahal ya, rumah sewa rumah mahal di sana ya. Itulah kalau apa ya, kalau fasilitas mahal-mahal gitu susah orang dapat tempat tinggal ya. Karena Hongkong itu kecil, jadi Hongkong itu penduduknya banyak, tapi negaranya kecil. Jadi orang tinggal pun kayak di kandang-kandang gitu. Indonesia mah aduh banyak lahan. Banyak tanah kosong. Makanya warga Rohingya itu lagi pembahasan apa tuh yang katanya lagi apa Cina apa gimana, coba Bunda pengen jelas, coba kasih pendapat ke Bunda. Apa tuh yang katanya kenapa Cina apa orang Rohingya, kenapa orang Cina, gimana kalimatnya? Udah kelihatan Bunda dukung siapa ya? Belum tahu aku. Belum tahu siapa aku dukung. Belum. Kayaknya nanti ketika Bunda nyoblos, aku akan memejam mata. Aku gini. Kek gitu. Kemana arahnya? Aku ikut aja udah. Karena aku nggak bisa memilih. Buat aku nggak ada pilihan. Tapi dia harus nggak memilih, ya udahlah. Kemana jari, kemana tangan kok aja mencoblos saja udah. Aku nggak nengok. Atau memang aku nggak susah. Nggak sah dong. Soalnya kayak mana ya? Kita kan memilih seorang pemimpin. Jadi ketika kita memilih seorang pemimpin itu, kita ikut serta bertanggung jawab. Bertanggung jawab
di hadapan Tuhan. Jadi aku nggak mau mencoblos seorang pemimpin yang kira-kira belum dapat ku terima gitu. Tapi Bunda harus nyoplos. Ya harus. Aku nggak ngelihat Pak Jokowi ngedukung Prabowo, aku nggak lihat. Karena yang berperan Pak Prabowo, dia lebih banyak berperan. Mungkin Pak Jokowi akan memberikan saran, tapi kan keputusan di tangan Prabowo. Nah kalau Anies memang seperti biasa, dia memang pintar ngomong gitu loh. Cuman takutnya nanti kerjaan dia, takutnya yang dia omongin nggak sesuai dengan, takutnya teorinya doang gitu, praktiknya nggak terjadi. Kalau Ganjar kayaknya perubahan sih. Ganjar kayaknya ada makhluk amin, siapa tuh yang wakilnya itu, ada dia soalnya. Nah dia itu banyak ide. Kalau Gibran sama Amin wakil gubernur, kalau wakil Prabowo sama wakilnya Anies, aku nggak bisa ini. Aduh, kucing ini ngapain lagi sih? Anies banyak omong, banyak. Jadi milih siapa, Bun? Milih siapa ya? Kalian pingin Bunda milih juga ya? Siapa ya? Bingung aku. Bingung. Milih siapa ya? Tapi orang-orang yang pendukungnya si Prabowo kayaknya orang-orang yang agak lumayan sih. Pendukungnya Prabowo, Bunda lihat kayaknya ada beberapa yang Bunda tahu gitu sih. Dan mereka tuh orang-orang yang pinter gitu loh. Salah satunya ada pengacara, ada siapa tuh yang pernah menyuarakan tentang si itu yang meninggal itu, siapa yang itu. Kalau untuk ketegasan, Prabowo tegas. Dia tegas. Dia memang orangnya siap tempur. Cuman takutnya nanti takutnya dia nggak dengerin karena dia takutnya nggak ini dia. Aduh, gimana sih? Bingung Bunda ngomong, bingung. Pilih dua siapa? 1, 2 Prabowo. Pilih Pak Gemo aja, Bun. Bunda ngomongnya bertolak belakang. Kak Mbak Vivi apa kabar? Vivi Iskandar, apa kabar Mbak? Udah lama nggak ketemu. Ivan aja, Bun. Apa kabar, Neng? Kabar baik, Mbak Vivi. Mbak Vivi apa kabar? Gemos selalu di hati ya, Bun. Baik, alhamdulillah. Sama-sama Mbak Vivi, saat selalu di sana ya. Insya Allah ya Mbak Vivi Iskandar, kalau aku ke Indonesia, udah lama kita nggak bisa ketemu ya.
Sehat-sehat ya. Iya, makasih Mbak Pipi. Mbak Pipi juga ya. Sehat di sana. Ada si Bunda, aku si Bunda Korla. Bunda udah makan udah. Aku pilih Bunda aja boleh? Boleh. Cocok Bunda sama Prabowo, suka kucing, suka joget. Iya ya, Prabowo suka kucing, suka joget ya. Dan dia juga nggak banyak berkata-kata dia. Kayaknya kalau Prabowo itu dia nggak ada, dia nggak pandai berkata-kata. Tapi kubuktikan gitu loh. Siapa ya? Anies pinter sih. Cuman takutnya cuman teori doang. Siapa ya? Soalnya ini menjabat sebagai presiden loh. Banyak uang yang mereka atur. Siapa ya? Kenapa yang jodohkan Bunda dengan Pak Gembong? Enggak. Pada kampanye di sini weh. Anies pinter. Pak Prabowo apa tadi? Pak Prabowo nggak pandai basa-basi. Iya, Pak Prabowo nggak pandai basa-basi dia. Anies nggak pinter Bun. Omong doang. Jakarta dibongkar pasang sama dia. Emang Pak Anies kemarin berapa tahun jabat sebagai gubernur Jakarta? Cuman 5 tahun ya. Cuma 5 tahun ya. Jangan Anies nanti banjir dibilang. Nanti dibilang pula angin gak ada KTP-nya ya. Pilih siapa ya? Dalam modal nekat aja ya. Bunda modal nekat aja lah. Modal nekat aja gitu ya. Nekat aja udah gitu ya. Yang penting kewajiban Bunda harus memilih gitu ya. Mudah-mudahan aja kerjaannya benar gitu ya. Prabowo deh kayaknya. Kayaknya Prabowo deh. Biar aja dulu dia. Kan ada masyarakat nanti soalnya. Kan ada rakyat. Kalau misalnya ya udah Prabowo aja deh. Prabowo nggak sih? Ya dia Prabowo aja udah. Udah Prabowo aja deh kalau disuruh. Kalau udah Prabowo aja. Nekat aja, model berani aja udah tek. Dah nggak mau udah tuh Bunda diem aja udah. Udah. Soalnya dia penyayang kucing. Dia sayang sama kucing dia Prabowo itu. Orang yang sayang sama kucing artinya memiliki artinya dia memiliki watak yang kasihan. Watak yang penyayang gitu loh. Watak yang peduli gitu loh. Karena kalau orang udah sayang sama kucing itu udah mempunyai sifat plus. Anies juga punya kucing. Aduh ribet.
Iya, Anies juga punya kucing. Ais Tuhan, masa sih? Anies punya kucing juga? Oh iya, aduh sama-sama penyayang dong. Aduh ribet. Oh iya, Anies punya kucing juga. Ah yang bener, kok Bunda nggak pernah tahu? Nggak usah. Bunda di situ hujan enggak. Abis nih Ganjar sama Anies bikin konten ciuman kucing. Anies juga sayang kucing kok Bun. Oh iya. Aku takutnya Anies di tengah jalan nanti wakilnya ketendang. Karena akhirnya dia sendiri jadi presiden gak punya wakil. Jadi pilih Prabowo atau Lesti Bunda? Lesti lah. Kok Prabowo? Lesti lah. Tapi gak ada hubungannya antara seorang politis sama penyanyi. Antara air garam antara air tawar sama air asin, mana sama? Apa beda? Ngapain kok lain ke sana pula? Wakil Prabowo tengok Bun bocil. Ya itu tadi. Gibran belum cukup dewasa dan belum banyak berperan dia sebagai wakil rakyat. Jadi kayak belum matang dia. Belum matang, dia masih jiwa anak muda. Belum matang dia untuk jadi wakil presiden. Kalau hal itu memang Bunda kayaknya kurang setuju. Karena masih anak-anak. Dan dia belum terlalu mendalamkan, dia belum banyak paham gitu tentang ini untuk jadi wakil presiden soalnya. Bukan wakil wali kota. Ini wakil presiden. 200 berapa penduduk Indonesia sekarang? 250 penduduk yang harus diperhatiin gitu loh, menghadapi itu. Dan rakyat Indonesia itu dari semua kalangan harus dia lihat, dari Aceh sampai Papua sono. Jadi sekelas Gibran itu belum bisa aku terima untuk jadi wakil presiden. Tapi kayak mana? Dia pula disodorkan. Bingung pula aku jadinya. Cocok jadi supporter sepak bola Bunda. Kan bisa coba Bun. Belum tentu yang tua itu amanah. 20 juta jiwa 280 juta jiwa. Jangan ngomong wakil Bun, kan yang dipilih presiden. Iya, tapi kan setidaknya dia sebagai wakil, dia juga ikut peran gitu loh. Dia juga harus mendukung, dia harus mewakilin. Nah, ketika dia ditugaskan, di situ dia udah siap belum gitu. Karena dia sebagai wakil presiden, ketika dia harus menghadirin acara apa, kunjungan apa. Nah, itu yang harus dipertanyakan, menghadapin gitu. Udah siap nggak dia? Itu. Karena bukan sebagai wakil presiden, dia cuma sebagai wakil. Setidaknya dia juga mengambil hak untuk diwakilkan. Pak Ganjar ganteng kan, Bun? Ujung-ujungnya gue milih ujung-ujungnya ntar Bunda jadi milih Ganjar. Ujung-ujungnya ntar Bunda takutnya milih Ganjar. Karena ada Ma'ruf Amin.
Kalau Ganjar, itu sama wakil presiden itu mah nggak perlu diragukan. Cuman ya tadi itu. Wir tun alles, damit Sie eine gute Zeit haben. Aber was wir in Tokio erleben, könnte Ihnen wie ein Albtraum vorkommen. Wenn sich Godzilla nähert, um Tokio in Angst und Schrecken zu versetzen, zittert die Erde. Die berühmteste Bestie Japans ist halb Seeungeheuer, halb Dinosaurier. Tapi kalau Pak Jokowi aja ngedukung Prabowo, apa kena Gibran? Susah ketebaknya. Tapi di belakang Prabowo ada Erick Thohir. Ada beberapa orang-orang pakar politik yang Bunda tahu orang-orangnya. Apa jangan-jangan Prabowo ini memang betul-betul, apa jangan-jangan dia memang benar bagus ya? Jadi bingung. Jadi Bunda mikirnya gini loh. Apa jangan-jangan dia menyodorkan anak yang jadi wakil presiden sehingga dia harus ngedeketin Prabowo? Bingung jadinya aku bingung. Aduh, nggak usah milih aja lah aku. Ada laki Anissa Pohan Bun sama Prabowo. Kalau Agus SBY. Bahas Amar Zoni, apa tuh Zoni? Amar Zoni Azabun. Siapa tuh Amar Zoni? Anies banyak prestasi di luar negeri. Enggak tahu aku. Prabowo itu ada Ridwan Kamil. Oh ya. Siapa aja sih orang-orang di belakang dia ya? Kayaknya bagus-bagus. Bingung karena Bunda bilang kenal pasti para calon. Iya, karena ada yang si ini kan yang ada waktu. Karena semua pendukung Jokowi ada di situ. Ada di belakang Prabowo. Harga mati, Bun. Aduh, ngapain juga dipikirin, Bun? Nggak penting banget. SBY mertuanya Anissa Pohan. Bunda ntar dimarahin Igun loh bahas politik. Aku nggak bahas politik. Kan kalian kan nanya aku milih yang mana. Ya aku juga lagi membingung memilih. Aku nggak, kalau bahas politik tuh bahas pemerintahan. Tetek bengek dibahas semua. Inilah itu. Pening kepalaku. Ini bukan bahas politik. Ini cuman kalian suruh memilih. Bunda memilih yang mana? Ya aku aku memilih dengan alasanku. Ya alasanku ya aku udah panjang rambutku ya. Alasanku ya aku kasih tahu lah. Aku juga memilih nggak sembarang memilih. Harus ku pidit bener-bener. Kayak mana aku menembak burung. Masa main tembak aja burungnya. Kalau pas ku tengok burung Raja Wali ku tembak. Kan aku tengok juga tuh burung apa yang harus ku tembak. Burung gereja, burung pipit, atau burung Raja Wali. Atau burung cendrawasih. Kan gak mungkin aku sembar nembak, ngebunuh binatang seenak kepala jidatku. Ya sama juga aku memilih pemimpin. Gak seenak kepala aku memilih pemimpin. Cap colok gitu. Emangnya listrik dicolok-colok sembarangan. Ya kan harus kita pidit. Kita lihat dulu latar belakangnya. Sepak terjangnya. Apalagi itu namanya. Rekam jejaknya. Itu yang kita lihat. Ganjar pinter. Tapi di belakangnya Megawati.
Anies pinter. die bisher mit Masken und Kostümen dargestellt wurden, bekommen im 20. Jahrhundert dank Tapi teori. ein realistischeres Gesicht. In Japan startet das bekannte Prabowo nggak pinter ngomong. Godzilla, Tapi dia siap tempur. dessen Name auf Japanisch Gorilla-Ball bedeutet, bewacht noch immer die Kinos der Toho Studios in Tokio. Kayaknya Prabowo deh. Kayaknya Prabowo tegas dia. Historische Wesen, das im Film ein Stuntman in Kostüm Kayaknya Prabowo tegas. unter den Händen brillant Kalau untuk itu, aku lihat waktu yang di debat capres, kelihatan Prabowo itu kalau nggak suka nggak dia. Prabowo itu pinter loh. Kalau waktu dia di interview ketika bahasa Inggris, yang video yang lama itu, dia masih kelihatan masih muda banget, masih ganteng bener ya Allah Tuhan, masih ganteng bener itu. Yang dia pernah diwawancara di mana gitu, TV apa gitu dengan bahasa Inggris, pinter dia. Mungkin karena dia sekarang udah agak tua jadi lambat pemikirannya. Tapi tetap aja dia IQ-nya masih pinter. Makanya ketika capres kan udahlah Anies, udahlah gitu kan. Udah tahu dia. Udah paham dia. Dia males mengeluarkan kata-kata. Kayaknya Prabowo aja deh, udah deh, Prabowo aja deh. Kami Anies bun. Ganjar juga tegas bunda. Aduh pusing aku. DP 1%. Pilih ganteng Pak Ganjar ya bun. Aku gak milih yang ganteng. Aku milih yang tegas. Ketegasan itu paling dibutuhkan. Pak Prabowo smart, strategi, tegas, pengalaman banget. Nasib rawannya gimana bun? Pemerintah yang harus berperan. Ganjar nggak korupsi bun. Oh ya, Ganjar nggak ada urusan dengan KPK ya. Drama. Pilih nomor 4 aja bun. Siapa 4? Nasi Padang aja bun atau Abi. Abi udah gak ada lagi, males bahasnya. Duh capek. Nenek-nenek yang sok masih hebat. Siapa itu nenek dok? Siapa nenek-nenek yang sok masih hebat? Siapa? Megawati. Wakil Prabowo gimana bun? Udah bingung aku Pusing aku milihnya. Sein Leben lang sieht Ishiro Honda in seinen Albträumen, wie sich seine gefallenen Kameraden in Gespenster verwandeln. Wie sein ganzes Land ist auch er traumatisiert vom Abwurf der Atom. Nanti lah aku tengok lagi capres. Nanti kita tengok lagi capres yang kapan lagi debat capres? Kapan lagi debat capres yang terakhir? Emang berapa kali debat capres? Sampai berapa kali putaran? 4, 5, 10. Lama bener. Kemarin baru 1 kali. Wakilnya kapan? Wakilnya kapan? Debat capres bagian wakilnya. Aku pengen nengok suara si Gibran ini loh. Das ausgestellte Wrack soll die Erinnerung daran lebendig halten. Hah? Kapan? Tanggal 22 bun. Tanggal 22? Jangan